Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas Ya, 11 PS2. Kayaknya udah lelah-lelah banget. Udah belajar apa aja hari ini? Tadi Iya, olahraga, lelah Pak. banget. Tugasnya nggak berhenti-berhenti. Olahraga ya? Iya, Pak. Basket, Iya. Pak. Seni budaya, Pak. Basket. Oke, seni budaya olahraga sekarang jam siang. Habis ini kita masih harus belajar sejarah, tapi harus tetap semangat karena biar bagaimanapun ini adalah niat dan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Maka untuk mengembalikan semangat kalian, untuk menyegarkan kembali supaya yang siang ini selalu terasa pagi, mengikuti gerakan saya ya. Jadi kalau saya tanya selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, SMA 7. Love you. Gitu ya. Bisa ya? Bisa. Ayo sama-sama teman-teman ya. Ayo. Oke, saya ulangi ya. Ke atas tangannya ya. Ke atas, ambil semangat paginya, tarik ke bawah. SMA 7, love you. Gitu ya. Selamat pagi. Pagi. Love you. SMA 7. SMA 7, love you. Love you. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Semoga semuanya kembali semangat lagi, walaupun hari ini sudah terasa siang dan panas. Sebelum kita mulai, silakan dicek dulu kebersihan kelasnya di kolong mejanya masing-masing, di kolong bangkunya. Jangan sampai ada sampah-sampah yang mengganggu kenyamanan kita dalam belajar. Karena selain kebersihan adalah sebagian dari iman, kebersihan juga mempengaruhi kesehatan kita. Apalagi situasi setelah pandemi ini, kita harus sangat ketat dalam menjaga kebersihan agar tubuh kita selalu sehat. Agi, coba dicek di kolong mejanya masih ada nggak sampahnya? Oh, kebetulan sudah saya buang, Pak. Sudah dibuang Saya ya? makan tadi ya. Oke, good. Terima kasih Agi. Pak, Iya, mejanya Pak. Pak Magbaki, Pak. Banyak sampah. Berbagi, berbagi banyak sampahnya ya? ya, Pak. Saya izin keluar dulu Pak ya, buang sampah. Silakan, silakan dibuang di tempat sampah ya. Makasih, Pak. Oke, yang lain aman? Mejanya nggak ada sampahnya ya? Aman, Pak. Oke, kalau sudah aman semuanya, mejanya bersih, kolongnya bersih, saya absen dulu ya. Oke. Marbaki tadi hadir ya, lagi buang sampah. Larasati ada. Ada, Pak. Oke, Jeremias Amalo. Hadir, Pak. Oke, semangat bagus Jeremias. Damayanti ada. Ada, Pak. Pak, saya mau izin ya, mau dispen. Ada kegiatan apa Damayanti? Mau lomba cheerleaders. Oh iya, nanti minta surat keterangannya dari guru tiket, lalu ditandatangani sama pembina ekskulnya ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Semangat nanti lombanya. Agi ada ya tadi ya. Maya ada? Hadir, Pak. Oke, Norma. Norma hadir ya. Pak, saya juga diminta dispen ya Pak ya. Saya mau olimpiade Pak. Ya, sama seperti Damayanti ya. Kita surat ke guru tiket ditandatangani Iya, Pak. oleh pembinanya ya. Oke, lalu kemudian Ria ada Ria. Oke, Ria, suaranya lebih semangat lagi Ria ya. Walaupun udah siang harus selalu pagi. Sulasiah ada? Hadir, Pak. Oke, Maria ada Maria. Hadir Pak. Oke, semuanya lengkap hari ini. Terima kasih sebelum kita Unis, mulai. izin, Bapak. Oh, Unis ya? Iya. Unis kemana Sulasiah? Iya, katanya di jalan lagi ada kendala. Oke, Jadi tapi ada datang ke sekolah. Unis, kayaknya Unis sudah izin izin sama aku. Udah Udah izin sama ya? aku dia captainnya. Oke, nanti saya kontak ke wali kelasnya. Wali kelasnya siapa namanya di kelas ini? Bu Tanti. Wali kelasnya Bu Tanti ya? Bu Tanti, iya. Oh iya, nanti saya bilang ke Bu Tanti masalah Unis ya. Iya. Oke, terima kasih informasinya Sulasia dan Damayanti. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita akan doa dulu. Sebagai ketua kelas, Marbaki silakan dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Pak Andika. Terima kasih Marbaki.
minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa tadi? Masih ingat tentang materi yang minggu lalu? Ayo. Coba Maya. Maya inget nggak materi minggu lalu? Materi minggu lalu Maya terlambat masuk kelas Pak karena Maya kehujanan. Oke, lain kali bawa jas hujan mantel ya, atau bawa Iya, Pak, payung ke siap, sekolah Pak. ya supaya nggak terganggu. Iya siap. Oke. Teman-teman 11 IPS 2, materi minggu lalu adalah kita bicara tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang telah kita analisis dan ternyata core-nya atau intinya yang mendorong peristiwa-peristiwa itu terjadi adalah pemikiran humanisme klasik yang pernah berkembang di masa era Yunani dan Romawi. Nah, adapun dampaknya seperti yang kemarin sudah kita maknai, bagaimana revolusi industri itu yang sampai hari ini masih berkembang, yang tadinya menggunakan mesin uap, lalu kemudian listrik, lalu kemudian internet, dan hari ini ke dunia digital dengan artificial intelligence, yang sudah kita sama-sama simpulkan bahwa kita harus lebih hebat daripada mesin supaya manusia bisa tetap eksis di dunia. Nah, polanya hampir sama pembelajaran yang akan kita lakukan pada situasi sekarang, pada pertemuan ini. Tapi sebelum kita mulai dan masuk ke pembelajaran, saya ingin semangatnya sekali lagi dengan salam selamat pagi tadi. Ya, sekali lagi ya, Ria masih belum semangat ini. Oke, supaya nggak ngantuk, ayo lagi ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya masih sama. Oke, bareng-bareng bisa sama-sama ya. Selamat pagi. Pagi. Yeah. Setuju. Love you. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, gitu dong Ria, senyumnya kan manis banget tuh, ya. Nah teman-teman, saya rasa hari ini sudah patutnya kita bersyukur bahwa kita hidup di satu era yang sangat demokratis, dan dalam situasi era demokrasi itu hak-hak kita sebagai warga negara, lebih dari itu hak-hak kita sebagai manusia dijamin oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, situasi demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu tidak ujuk-ujuk datang dari langit. Itu adalah satu proses sejarah panjang dalam kehidupan manusia, sehingga demokrasi dan HAM menjadi nilai-nilai universal yang diakui sekarang bahkan terakomodir dalam undang-undang tadi. Nah, untuk melihat situasi bagaimana kemudian bisa muncul nilai-nilai tadi yang hari ini dijadikan sebagai indikator dari tinggi rendahnya peradaban, maka kita akan masuk ke materi itu yang sama seperti materi sebelumnya. Ada hal-hal afektif yang mungkin akan kita lihat, yang seperti dari awal saya bilang bahwa belajar sejarah itu bukan untuk kepentingan sejarah, belajar sejarah itu bukan untuk kepentingan masa lalu, tapi kita mengambil situasi di masa lalu, maknanya kita terapkan hari ini dan dampaknya akan kita rasakan di hari yang akan datang. Saya izin share screen teman-teman 11 IPS 2 ya. Akan Mbak. Sudah nampak? Sudah lah Pak. Ya, apa yang ada di depan adalah judul dari materi pokok yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu akan saya sampaikan apa sih tujuannya kita belajar ini. Yang pertama, proses pembelajaran ini akan saya laksanakan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi dalam prosesnya nanti kalian akan diberikan satu masalah yang akan kalian pecahkan. Nah, proses pemecahan masalah itu digunakan dengan metode sindiket dan cerama. Apa sih metode sindiket? Nanti kalian akan dipecah dalam beberapa kelompok dan akan diberikan permasalahan yang berbeda-beda di setiap kelompok. Dan setiap kelompok dengan permasalahan yang berbeda-beda harus memberikan solusi terhadap atau pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Materi yang akan kita sampaikan hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep revolusi dengan benar. Kalian diharapkan mampu menjelaskan pemikiran yang melandasi revolusi di dunia. Kalian mampu menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya revolusi tadi. Kalian mampu menghubungkan pemikiran dan kejadiannya atau revolusinya. Lalu kemudian kalian mampu menganalisis dampak-dampaknya, terutama yang masih berlaku di
situasi seperti sekarang ini. Lalu setelah itu semua kalian juga dituntut untuk mampu membuat esai. Nah, pembuatan esai ini adalah satu kesatuan rangkaian dari proses yang akan kalian kerjakan. Setelah esainya jadi, kalian akan presentasikan esai. Sebagai sebuah pengantar, saya punya satu video yang akan kalian simak dan wajib kalian simak dan cermati, karena setelah penayangan video ini, setiap kalian yang saya tunjuk wajib memberikan pertanyaan ataupun komentar. Jadi harus fokus dalam menyimaknya ya. Bisa kita mulai videonya? Bisa, Pak. Oke. Iya Pak. Hello, Monsieur Germain. Speaking you are here to witness the rebirth of the temple order. Rome left conception. Monsieur de Lassane tried to make it see. But the order became corrupt, letting in power and privilege for their own sake. When you can say, is that it? All by killing the man in charge. De Lassane's death was only the first stage. This is the culmination. Monsieur, je suis innocent de tout ce qu'on m'a dit. Je suis innocent, puisse s'il vous plaît, le bonheur du français. Humans create a symbol. Symbol can inspire fear. Fear can inspire control. And then inevitably use that fear as symbols as you can see. This was the truth to the late dust. Find out the keys is nothing but reflects the sunlight from the ocean. As the time turns to ground to dust. You decide the future. The future. On this tape, we're Oke, demikian videonya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal sebelum pemutaran, bahwa setiap yang saya tunjuk harus bertanya atau berkomentar terkait video yang sudah kalian simak. Silakan Maya, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari terkait video itu? Kebetulan videonya kan pakai bahasa Inggris Pak. Saya Iya. Inggrisnya remedial Pak. Jadi saya tanya aja ya Pak. Oke. Yang saya tangkap ada sekelompok yang terlalu berkuasa ya Pak. Jadi dia sesuka hatinya untuk memenggal kepala orang untuk membunuh kalau nggak sesuai dengan apa yang diinginkannya ya Pak. Yang saya tangkap itu Pak. Oke, good. Terima kasih Maya. Ya, sama. Saya boleh bertanya Pak, Silakan Jeremias. itu masalah apa sih sehingga dipenggal Pak? Oke, pertanyaannya Dari mana bagus. Pak? Bagus sekali Jeremias. Silakan Damayanti mau menanggapi pertanyaan Jeremias. Video dari Assassin's Creed apa gimana Pak? Aku main Oh, begitu iya. loh. Betul, ini videonya ilustrasi dari sebuah game yang judulnya Assassin's Creed. Ya, jadi menyambung pertanyaan tadi Jeremias Amaldo bahwa ini dalam peristiwa apa sih gitu ya. Lalu kemudian tadi sebenarnya secara tidak langsung sudah disampaikan oleh Maya. Cuma karena videonya terlalu singkat, jadi pesannya agak berubah. Bahwasannya yang dipenggal itu seolah-olah menjadi korban. Padahal ini adalah puncak dari kemarahan masyarakat yang menginginkan si penguasa yang sebenarnya itu tadi yang dipenggal. Namanya Louis XVI. Dia adalah Oh berarti. Raja Prancis. Dan peristiwa itu adalah peristiwa berakhirnya Revolusi Prancis. Di mana Raja Louis XVI dipenggal kepalanya menggunakan pisau guillotine yang sering kali dia gunakan pisau itu untuk menghukum orang-orang yang bertentangan dengan gitu. Maya ya? Ya. Jeremias? Dapat jawabannya ya? Senjata Apa? makan tuan berarti ya Pak. Ya gimana? Senjata makan tuan, alat yang dipakai untuk orang lain dipakai lagi untuk dirinya sendiri. Ya, jadi rakyat ingin dia merasakan apa yang dia sudah lakukan. Seperti itu. Oke siapa? Jadi saya sempat singgung kalimat revolusi Prancis. Pertanyaan saya, pernah nggak sih kalian dengar kata revolusi sebelumnya? Yang Sudah, revolusi Pak. setahu aku itu perubahan secara cepat Pak. Good, Damayanti sudah melampaui pertanyaan saya, sudah langsung memberikan definisi keren. Revolusi tadi kata Damayanti adalah perubahan secara cepat.
revolusi berbeda dengan evolusi yang mungkin kalian sering temui kata itu di materi sejarah Indonesia bagian manusia purba. Nah, kalian bisa lihat di situ bagaimana evolusi manusia purba dari kera ke manusia itu prosesnya berangsur-angsur lama. Nah, sementara revolusi itu perubahannya secara cepat. Nah, dalam kamus politik yang berubah apa? Yang berubah adalah struktur politik dan struktur tatanan masyarakatnya. Apa sih Pak? Saya nggak ngerti itu obrolan struktur politik dan struktur tatanan masyarakatnya. Ya, supaya lebih ngerti, kita akan masuk ke materi intinya. Teman-teman, revolusi tadi saya sudah katakan bahwa, dan betul kata Damayanti, adalah satu proses perubahan secara cepat dan mendasar baik di bidang politik maupun sosial dalam suatu masyarakat. Nah, revolusi itu tidak berdiri sendiri. Revolusi itu tidak terjadi begitu saja tanpa alasan. Ada banyak hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya sebuah revolusi. Nah, salah satunya adalah pemikiran-pemikiran. Di Eropa yang hari ini menjadi negara-negara maju, negara adidaya seperti sekarang ini, itu tidak cepat begitu saja. Ada proses-proses historis yang harus dia lalui. Nah, salah satunya dia mengubah dirinya dari negara tradisional dalam bentuk kerajaan, monarki, absolut, ataupun despot, menjadi satu negara modern seperti sekarang. Nah, proses perubahan itu didorong oleh pemikiran-pemikiran yang beberapa pemikiran itu saya tampilkan di layar Anda ini. Yang pertama adalah liberalisme, nasionalisme, rasionalisme, sosialisme, komunisme. Apa sih Pak pemikiran-pemikiran itu? Nah, Anda bisa lihat liberalisme, nasionalisme, rasionalisme, sosialisme, komunisme ini dalam konsep definisinya, dan rasionalisme ini nanti turunannya di poin ketiga khusus rasionalisme, karena dia adalah sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Artinya secara cara berpikir dia antroposentris, di mana manusia itu sebagai pusat, dan untuk menentukan benar salahnya itu harus dijelaskan secara logika, maka akan muncul ide-ide baru tentang ketatanegaraan sebuah negara. Nanti akan muncul trias politika, nanti akan muncul demokrasi yang akan kalian temui dalam proses pembelajaran. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah saya singgung di depan terkait dengan model pembelajaran dan metode pembelajaran, maka saya minta untuk membahas lebih lanjut materi pemikiran yang melandasi revolusi ini ke dalam beberapa kelompok, dan saya mau membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Pertanyaan saya, kelompoknya mau ditentukan atau kalian membuat kelompok sendiri? Gimana? Sulasiah? Bapak aja yang tentuin, Pak. Ya, tentuin, sepakat ya? Iya. Ya Pak, Bapak aja. Oke, kalau gitu Nanti saya yang pinter tentukan. sama yang pinter, Pak. Ya, biar adil ya. Oke, kalau gitu kelompok 1, Laras dan Jeremy. Lalu kemudian kelompok 2, Marbati dan Ria. Kelompok 3, Maya dan Norma. Kelompok 4, Sulasiah dan Maria. Kelompok 5, Damayanti dan Agi. Adapun yang harus dibahas, silakan dicek grup WA-nya. Saya sudah kirimkan materi pembelajaran berupa e-modul dan PowerPoint. Saya juga sudah kirimkan LKPD-nya yang akan kalian kerjakan, dan di sini saya tampilkan potongan-potongan dari LKPD itu supaya bisa lebih jelas lagi penjelasannya, bahwa kelompok 1 sampai kelompok 5 memiliki tugas yang sama, yaitu pemikiran yang melandasi dari peristiwanya apa, faktor pendorong terjadi dari peristiwa itu apa, kapan terjadinya, tokoh pentingnya siapa, dampaknya bagi kehidupan masa kini, itu sama semua. Nah, kelompok 1 ini peristiwa yang dianalisisnya adalah revolusi Amerika. Ya, jadi Laras dan Jeremy materinya adalah revolusi Amerika. Lalu Marbaki dan Ria kelompok 2 materinya revolusi Prancis ya, Marbaki ya. Oke, lalu kemudian Maya dan Norma materinya adalah revolusi Cina. Lalu kemudian Sulasiah dan Maria materinya adalah revolusi Rusia. Lalu Damayanti dan Agi materinya adalah revolusi Indonesia. Tapi setelah punya tugas yang sama, yaitu membangun pengetahuan dengan pola yang sama di LKPD ini, maka kemudian
tugas masing-masing kelompoknya adalah memecahkan masalah yang juga sudah ada di LKPD. Kelompok 1, Revolusi Amerika, masalah yang harus dipecahkan adalah mengapa nilai-nilai kebebasan dapat mendorong terjadinya revolusi Amerika. Lalu kemudian kelompok 2 yang membahas tentang revolusi Prancis, masalah yang dibahasnya adalah mengapa demokrasi sebagai produk dari revolusi Prancis berdampak kepada negara-negara lain dunia dan masih diterapkan pada masa kini. Lalu kemudian kelompok 3, revolusi Cina, permasalahan yang harus dipecahkan adalah mengapa Dr. Sun Yat-sen yang ingin menyatukan Cina justru setelah revolusi berhasil dan menjadi presiden, beliau malah mengundurkan diri sebagai presiden. Lalu kemudian kelompok 4 yang membahas revolusi Rusia, mengapa revolusi Rusia ini dilandasi oleh pemikiran sosialisme komunisme? Kenapa enggak pemikiran yang lain gitu. Lalu kemudian kelompok 5 yang membahas revolusi Indonesia, masalah yang harus dipecahkan adalah mengapa golongan tua menolak permintaan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jelas sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait perintah untuk pengerjaan LKPD ini? Jelas, Pak. Pak, Jelas, boleh ya? diulangi saya kelompok mana, Pak? Aras kelompok 1 bersama Jeremy, materinya yang harus dipecahkan adalah tentang revolusi Amerika. Masalahnya adalah mengapa nilai-nilai kebebasan dapat mendorong terjadinya revolusi Amerika. Oke, Itulah, Pak, Ras, ya? siap. Oke, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Saya akan keliling untuk memantau kegiatan diskusi ini, dan jika ada kendala atau hal-hal yang ingin ditanyakan boleh langsung panggil saya. Silakan. Ayo Agi jangan main HP dulu atau lagi lihat modul ya. Bu Ria ya kita, Bu Ria. Bu Ya, Maria, silakan. duduk samping aku. Ya. Ayo, silakan. Cia, ayo. Diatur aja bangkunya supaya lebih nyaman. Gak apa-apa, Iya, nanti Pak. kita rapat kembali. Silakan. Pak Andika, Gimana? Jerry Ya, mainnya sama Pak Magbakit terus nih, nggak mau belajar. Jeremy dan Marbaki jangan Lagi diajak cari ajak Pak, lagi Jeremy-nya. nyari. Nih, Lagi nyari harus nih, jawabannya nih Pak. Coba saya lihat handphonenya mana bener Iya, nggak Pak. masuk modul. Nih Pak, saya sedang nih. Sip, ya betul. Aras nih suka nih, itu nih. Lihat ya. Iya, Kan banyak kantin kan. ngantri di toilet ini. Oh ya udah, silakan. Oke, semuanya sudah selesai diskusinya. Sudah Pak. Udah Pak. Oke, kita masuk ke presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Karena ini bisa dibilang saling berkaitan revolusinya, nilai-nilainya ini saling mempengaruhi. Oke, kita mulai dari kelompok 1 yaitu Laras dan Jeremy. Silakan siapa yang akan mempresentasikan Ayo Laras, mau presentasi Laras. terkait LKPD yang sudah dikerjakan. Silakan. Baik, Perkenalan dulu, Pak kelompok Andika. satu perkenalan. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Laras dan teman kelompok saya, Pak Jeremias, ingin mempresentasikan tentang revolusi Amerika. Revolusi Amerika didorong oleh situasi di mana, pertama, jajahan Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tapi diciptakan dari pelarian-pelarian agama yang tidak tahan hidup tertekan di Inggris karena agamanya dilarang oleh pemerintah Inggris. Akhirnya mereka ini mencari kebebasan ke Amerika. Yang kedua, Inggris memerintahkan bahwa hasil bumi Amerika seperti tembakau, gula, kapas boleh dijual hanya kepada Inggris dan Amerika diperbolehkan hanya membeli barang-barang kebutuhannya dari Inggris saja. Akhirnya ada Declaration of Independence yang ada pada tanggal 4 Juli, Amerika menyatakan dirinya merdeka. Proklamasi ini disusun oleh Thomas Jefferson. Dari pemaparan di atas, kita dapat melihat bagaimana pemikiran liberalisme dan nasionalisme sangat didasari revolusi Amerika. Liberalisme terwujud dalam kegigihan orang Amerika menjalankan aktivitasnya, mempertahankan dan memperjuangkan melawan Inggris. Situasi ketertindasan terhadap Inggris itu jugalah yang membuat akhirnya memunculkan nilai-nilai nasionalisme. Sekian itu saja Pak Andika, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1.
Jadi pemecahan masalahnya sudah terjawab bagaimana liberalisme dan nasionalisme itu menjadi motor atau yang menjadi landasan dari gerakan revolusi Amerika. Terkait kelompok satu ini ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari teman-teman? Tidak, Pak. Dan tuh. Cukup jelas semuanya ya yang sudah disampaikan Jadi- kelompok satu ya. Iya jelas Pak. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Andika dan teman-teman. Jadi revolusi Perancis ini berlangsung sangat hebat sekali dan itu dampaknya juga berpengaruh ke berbagai daerah dan ke berbagai negara di dunia, termasuk salah satunya ke Indonesia, di mana setelah revolusi tersebut akhirnya paham nasionalisme dan paham demokrasi itu masuk ke negara kita. Organisasi pertama yang memiliki paham tersebut yakni adalah Budi Utomo. Nah, dari organisasi inilah akhirnya nanti yang menyuarakan tentang perlawanan melalui Volkskrant itu atau DPR saat ini. Nah, dari sanalah akhirnya itu muncul politik etis, politik balas budi. Nah, jadi pada intinya adalah revolusi Perancis ini sangat berdampak terhadap negara-negara lain di dunia melalui pahamnya yakni nasionalisme dan demokrasi tadi. Itu saja dari saya. Mungkin Ibu Ria bisa menambahkan. Sama-sama. Selanjutnya kelompok 3, Maya dan Norma silakan menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih untuk Bapak Andika, terima kasih untuk teman-teman. Karena teman sekelompok saya Norma lagi Olimpiade Ekonomi, jadi saya akan mewakili. Di sini kami membahas tentang revolusi Cina. Jadi, pada akhir abad ke-19 Masehi, paham-paham nasionalisme dan demokrasi mulai masuk di kawasan Asia. Hal tersebut menimbulkan beberapa pergolakan sosial dan politik di negara-negara Asia, termasuk negara Cina itu sendiri. Sekian hasil diskusi saya dengan teman saya Norma. Terima kasih. Luar biasa, Maya dan Norma ini. Tepuk tangan dulu. Oke. Pak. Kalau begitu kita lanjut berikutnya kelompok 4, Sulasiah dan Maria. Silakan Iya, baik, mempresentasikan Pak. Terima hasil kasih revolusi Oke. Rusia. Kami dari kelompok 4, adik saya dengan Maria. Hasil dari apa yang kami kerjakan. Pada dasarnya revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II adalah peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday tahun 1905. Luar biasa, terima kasih Sulasiah dan Maria atas kerjasamanya, analisisnya luar biasa, mendalam sekali. Saya kira sudah cukup jelas sekali itu ya yang sudah disampaikan oleh Maria dan Sulasiah. Maka kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu Damayanti dan Agi. Silakan dipresentasikan mengenai revolusi Indonesia. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Kenapa sih alasannya mengapa golongan tua itu menolak usulan para pemuda terkait untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia? Ialah karena memenuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama Marsikal Terauchi melalui PPKI. Selain itu, golongan tua juga beralasan bahwa masih ada beberapa persiapan yang harus disiapkan sebelum bangsa Indonesia benar-benar memproklamasikan kemerdekaannya. Di samping itu, Bung Karno belum yakin bahwa Jepang benar-benar menyerah setelah menyerah tanpa syarat pada Sekutu tanggal 10 Agustus 1945, sehingga ditakutkan jika terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini justru akan menimbulkan pertumpahan darah yang sangat besar. Itu sih diskusi dari aku dan Agi dari luar permasalahan biasa sekali. Andika yang Terima kasih Agi dan Damayanti. Gitu ya teman-teman, gimana semua sudah materinya dipahami?
Sudah Pak. Penampilannya bagus-bagus, analisisnya mendalam sekali. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa ada hal yang positif diambil untuk kedepannya. Bosen nggak dari tadi belajarnya nih? Enggak Pak, semangat sekali kami hari ini. Luar biasa Marbaki. Jadi kesimpulannya apa Marbaki dengan semangat yang luar biasa ini? Apa yang sudah kita pelajari? Hari ini kita belajar tentang revolusi Pak, tentang revolusi di Eropa, yang pada garis besarnya adalah revolusi tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia selanjutnya. Contohnya tadi adalah seperti revolusi Prancis tadi, yang dampaknya itu sampai ke negara kita. Begitu Pak, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Marbaki. Ya, teman-teman silakan dicek di grup WA-nya, saya sudah kirimkan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai bentuk evaluasi dari saya terhadap proses pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jangan lupa materi untuk besok adalah tentang Perang Dunia I. Jadi silakan dibaca-baca mengenai referensi terkait hal itu. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau begitu